Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Inilah saksi antara kita, bahwa Tuhan itulah Allah. Tertulis di dalam kitab Yosua 22 ayat 34, topik renungan kita hari ini adalah kesan yang salah. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yosua 22 ayat 10 sampai dengan ayat 34. Ketika mereka sampai ke Gelilot pada sungai Yordan, yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu, mezbah menghadap ke tanah Kanaan, di Gelilot pada sungai Yordan, di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo, untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad dan kepada suku Manasye yang setengah itu, ke tanah Gilead, Imam Pinehas bin Eleazar, dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga, sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Setelah mereka sampai kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad dan kepada suku Manasye yang setengah itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu, demikian, beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel, dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu, dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini. Belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah, sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan. Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok Ia akan murka kepada segenap umat Israel. Akan tetapi, jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan dan janganlah memberontak terhadap kami, dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri, selain dari mezbah Tuhan, Allah kita. Ketika Ahan bin Zerah berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan,
bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan, Allah segala Allah, Tuhan, Dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Tetapi sesungguhnya, kami telah melakukannya karena cemas, sebab pikir kami, di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami, demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan, Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu, hai orang Bani Ruben dan Bani Gad, kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita. Bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan. Lagi kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mezbah Tuhan itu, yang telah dibuat oleh nenek moyang kami. Bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan, dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan, mezbah yang bukan mezbah Tuhan, Allah kita, yang ada di depan kemah sucinya. Setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia, mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eleazar kepada Bani Ruben, Bani Gad dan Bani Manasye, sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian, kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Sesudah itu Imam Pinehas bin Eleazar serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben dan Bani Gad di tanah Gilead, pulang ke Kanaan kepada orang Israel, lalu disampaikanlah berita itu kepada mereka. Hal itu dipandang baik oleh orang Israel, sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben dan Bani Gad itu. Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu, saksi, karena inilah saksi antara kita, bahwa Tuhan itulah Allah. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Yosua 22 ayat 10 sampai dengan ayat 34. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, kesan pertama sering membuat kita mengambil kesimpulan yang keliru. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Novel Jane Austen, Pride and Prejudice yaitu keangkuhan dan prasangka, mengisahkan seorang wanita Inggris dari kelas menengah atas bernama Lizzie Bennet yang disukai oleh Tuan Darcy, seorang pria kaya raya yang pendiam dan berkarakter rumit. Pertama kali bertemu, Lizzie memiliki kesan bahwa Tuan Darcy adalah pria yang sombong, tertutup,
dan hanya memikirkan diri sendiri. Jadi, ketika Tuan Darcy menyatakan cinta kepadanya, Lizzie menolaknya. Lalu, ketika Lizzie tahu rahasia tentang banyaknya perbuatan baik yang dilakukan Tuan Darcy secara diam-diam bagi orang lain, Lizzie pun mengakui bahwa ia telah salah sangka terhadap Tuan Darcy dan akhirnya ia bersedia menikah dengannya. Yosua 22 mencatat hal lain tentang kesan pertama yang salah. Bani Ruben, Gad, dan Manasye telah membangun mezbah di dekat sungai Yordan. Ketika suku-suku Israel lain mengetahui hal itu, mereka marah sebab Allah telah memerintahkan bahwa hanya Dialah yang patut disembah dan persembahan hanya dapat dilakukan di kemah pertemuan. Mereka memandang pembangunan mezbah yang dilakukan ketiga suku tersebut sebagai tindakan murtad. Untunglah, Imam Pinehas mengirimkan utusan untuk menyelidiki alasan ketiga suku itu membangun mezbah. Mereka kemudian menjelaskan kepada utusan itu bahwa mezbah yang mereka bangun tersebut merupakan peringatan akan persatuan semua suku yang mengakui adanya satu Allah Israel. Acap kali kesan-kesan pertama kita salah. Meskipun demikian, komunikasi yang terbuka dapat memperbaiki kesalahpahaman yang disebabkan oleh keangkuhan dan prasangka kita. Lakukanlah dengan sangat setia. Yosua 22 ayat 5 berkata, "Hanya, lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan, Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Memulai sebuah pekerjaan adalah mudah, namun setia melakukan pekerjaan sangatlah sulit. Percaya kepada Tuhan itu gampang, namun setia mengikuti kehendak Tuhan sangat sulit. Nas hari ini mengajak kita agar mau melakukan perintah Tuhan dengan sangat setia. Jangan pernah merasa diri puas karena telah menjadi Kristen, tapi lakukanlah perintah firman Tuhan dengan lebih setia. Lakukanlah lebih dan lebih lagi. Jika hari ini kita setia beribadah, lakukan dengan lebih setia lagi. Jika kita telah setia memberikan korban persembahan, lakukanlah dengan lebih setia lagi. Lakukanlah perintah Tuhan dengan lebih dan lebih setia lagi. Mengapa kita harus setia menjalankan perintah Tuhan? Pertama, karena kesetiaan adalah bukti kita mengasihi Dia. Ingatlah, Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yesus Kristus mengorbankan dirinya di atas kayu salib saat kita masih dalam dosa. Sekarang kita mengasihi Tuhan karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Apa yang menjadi bukti bahwa kita mengasihi Dia? Sederhana, kita taat kepada apa yang Ia perintahkan. Orang yang cinta Tuhan pasti melakukan kehendak-Nya. Kedua, karena kesetiaan adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Dia. Ada satu istilah dalam bahasa Indonesia untuk memahami pengertian bahwa kesetiaan adalah salah satu bentuk rasa syukur atau terima kasih, yaitu kata berhutang budi. Dia yang sudah menebus kita dari hukuman dosa dan yang sudah demikian mengasihi, memperhatikan, menjaga, melindungi kita sampai hari ini. Karena itu sudah selayaknya kita membalas segala kebaikan-Nya dengan taat menjalankan firman-Nya. Lakukanlah apa yang berkenan kepadanya dan ucapkan syukur atas kasih-Nya. Ketiga, karena kesetiaan membawa kita semakin intim dengan orang yang mengasihi Tuhan pasti taat akan perintah-Nya dan Tuhan akan menjadi semakin dekat lagi dengan orang tersebut. Bisakah kita bayangkan hubungan seorang anak yang mengaku mengasihi ayahnya, tetapi tidak mau menuruti perkataan ayahnya itu? Sang ayah pasti mengakui status sang anak, tetapi hubungan mereka berdua akan semakin menjauh jika si anak terus-menerus tidak mengikuti perkataan ayahnya. Demikian juga dengan Bapa di sorga. Ia begitu rindu memiliki hubungan intim dengan kita, sehingga Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal di kayu salib, agar hubungan kita dengan Bapa yang Maha Kudus itu dipulihkan. Kesetiaan kita kepadanya akan memperkuat hubungan kita dengan dirinya.
Karena itu, setialah sampai mati agar kita beroleh mahkota kehidupan. Tetap setia kepada Allah dan hidup sesuai dengan perintah-perintah Musa. Yosua 22 ayat 5 berkata, "Hanya saja, lakukanlah dengan saksam perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, mengasihi Tuhan, Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Nas hari ini merupakan bagian dari ucapan Yosua kepada suku Ruben, suku Gad, dan separuh suku Manasye yang telah menerima bagian wilayah mereka di seberang sungai Yordan. Yosua mengingatkan mereka agar tetap setia kepada Allah dan tetap hidup sesuai dengan perintah-perintah yang diberikan oleh Musa, hamba Tuhan. Pada masa itu, bangsa Israel sedang mengalami periode transisi dari masa pengembaraan di padang gurun ke pemukiman di tanah Kanaan yang dijanjikan. Yosua adalah pemimpin yang menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Ayat ini menegaskan pentingnya mematuhi hukum-hukum dan perintah-perintah yang telah diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Ini mencakup perintah untuk mengasihi Tuhan, hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya, tetap taat pada perintahnya, serta berbakti kepadanya dengan sepenuh hati dan jiwa. Yosua mengingatkan suku-suku tersebut agar tidak melupakan ajaran dan perintah-perintah Allah yang telah mereka terima. Dengan tetap setia kepada Allah, mereka akan tetap di bawah perlindungannya dan mendapatkan berkat-Nya. Ayat ini menegaskan pentingnya konsistensi dalam kehidupan iman. Ini bukan hanya tentang memulai dengan baik, tetapi juga tentang mempertahankan hubungan yang kuat dengan Allah dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya sepanjang hidup. Dengan demikian, ayat ini mencerminkan pentingnya mematuhi ajaran dan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari, serta pentingnya mempertahankan hubungan yang kuat dengannya dalam segala hal. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, kepatuhan terhadap hukum Allah, perintah untuk melakukan segala sesuatu dengan saksama, menekankan pentingnya mematuhi hukum dan perintah Allah dengan teliti. Ini mengingatkan kita untuk tidak mengambil enteng terhadap ajaran dan perintah-Nya, tetapi untuk memperhatikan mereka dengan cermat dan hati-hati. Kedua, mengasihi Tuhan, ini adalah fondasi dari hubungan kita dengan Allah. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan adalah panggilan dasar bagi umat-Nya. Ini mengingatkan kita bahwa iman Kristiani bukan hanya tentang mentaati perintah-Nya, tetapi juga tentang memiliki hubungan yang intim dengannya. Ketiga, hidup menurut jalan Tuhan. Ini menekankan pentingnya hidup sesuai dengan kehendak dan jalan Allah. Hidup yang benar adalah hidup yang dituntun oleh-Nya, bukan oleh keinginan kita sendiri atau norma-norma dunia. Keempat, tetap mengikuti perintah-Nya. Ini menekankan pentingnya konsistensi dalam iman dan ketaatan kita kepada Allah. Kita tidak boleh hanya memilih untuk taat kepadanya ketika mudah atau menguntungkan bagi kita, tetapi kita harus tetap setia kepadanya dalam segala hal. Kelima, berpegang padanya dan berbakti kepadanya. Ini menekankan pentingnya menjaga hubungan yang kuat dengan Allah dan berkomitmen untuk melayaninya sepenuhnya. Ini mencakup pengabdian yang penuh hati kepadanya dalam segala hal. Karena itu, dengan renungan ini, kita dipanggil untuk mempertimbangkan kembali komitmen kita kepada Allah, mengukur kembali sejauh mana kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya, dan memastikan bahwa kita memperhatikan hukum dan perintah-Nya dengan setia dan teliti. Mengapa mezbah di Yosua 22 ayat 10 sampai dengan ayat 34 merupakan hal yang begitu penting? Setelah penaklukan Kanaan, ketika Yosua masih hidup, sebuah mezbah dibangun yang menyebabkan kegemparan dan hampir menyebabkan perang saudara di negara Israel yang baru berdiri. Ketika Allah mewahyukan hukum Musa,
Allah melarang pembangunan mezbah selain yang telah Ia perintahkan. Namun suku-suku di sisi timur sungai Yordan Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye membangun sebuah mezbah di Yosua 22. Akibatnya, suku-suku di barat merasa hukum telah dilanggar dan berniat untuk berperang melawan orang-orang mereka sendiri. Suku-suku di bagian barat memberikan tanggapan yang begitu kuat terhadap mezbah di Yosua 22 karena perintah di Ulangan 13 ayat 12-16 berkata, "Jika kamu mendengar tentang salah satu kota yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu untuk didiami, bahwa telah muncul pengacau di tengah-tengahmu dan telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, marilah kita pergi dan beribadah kepada Allah lain, yaitu Allah-Allah yang tidak kamu kenal. Maka haruslah kamu menyelidiki dan menyelidikinya dengan seksama. Dan jika benar dan telah terbukti bahwa perbuatan keji ini telah dilakukan di tengah-tengahmu, maka haruslah kamu membunuh dengan pedang semua penduduk kota itu. Haruslah kamu membinasakannya sama sekali, baik penduduknya maupun ternaknya. Haruslah kamu kumpulkan seluruh jarahan kota itu ke tengah-tengah lapangan dan bakarlah seluruhnya kota itu dan segala jarahannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan, Allahmu. Kota itu harus tetap menjadi reruntuhan untuk selama-lamanya dan tidak akan dibangun kembali." Para pemimpin suku di sebelah barat sungai Yordan mengikuti hukum ini dengan tepat. Di Yosua 22 mereka mendengar tentang sebuah mezbah, bahasa Indonesia, karena tidak ada otorisasi Musa untuk membangun mezbah seperti itu. Suku-suku barat menduga mezbah di Yosua 22 melambangkan awal penyembahan berhala. Untungnya bagi semua yang terlibat, suku-suku barat menyelidiki tuduhan itu untuk menemukan kebenaran situasi sebelum mereka pergi berperang. Ternyata, mezbah yang dibangun oleh Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye adalah sebuah peringatan bagi Tuhan Allah. Suku-suku timur terpisah dari saudara-saudara mereka oleh geografi, tetapi mereka ingin menunjukkan solidaritas rohani mereka. Mereka telah membangun mezbah di sisi timur Yordan untuk menunjukkan hubungan mereka dengan orang Israel lainnya yang tinggal di tanah perjanjian yang sebenarnya. Mezbah itu adalah tanda persatuan, bukan pemberontakan. Yosua 22 menyimpulkan masalah mezbah yang mencurigakan itu dengan catatan yang baik. Imam besar, Pinehas, berkata kepada Ruben, Gad, dan Manasye, "Pada hari ini kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, karena kamu tidak berubah setia kepada Tuhan dalam hal ini. Sekarang kamu telah menyelamatkan orang Israel dari tangan Tuhan." Pinehas membersihkan suku-suku timur dari semua tuduhan penyembahan berhala. Kemudian, mereka bersukacita mendengar laporan itu dan memuji Allah, dan mereka tidak berbicara lagi tentang berperang melawan orang-orang itu untuk memusnahkan negeri tempat tinggal orang Ruben dan orang Gad. Peristiwa mezbah dalam Yosua 22 menunjuk pada pentingnya untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan atau membuat asumsi yang tidak berdasarkan fakta. Dalam pembelaan Nikodemus terhadap Kristus di hadapan Sanhedrin, ia menekankan bahwa hukum tidak mengizinkan penghakiman yang terburu-buru. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan diketahui apa yang telah diperbuatnya? Kemudian dalam sejarah Israel, setelah kematian Yosua, penyembahan berhala memang akan menjadi masalah bagi umat Allah. Kitab Hakim-Hakim mengungkapkan bahwa penyembahan berhala segera menjadi umum di antara orang Israel, yang mengarah pada penghakiman Allah atas mereka. Namun, pada tahap awal kepemilikan Israel atas tanah perjanjian, mereka segera berupaya mematuhi hukum Tuhan dan menjaga persatuan suku-suku. Mari kita pelajari dengan singkat tentang Kitab Yosua. Penulis, Kitab Yosua tidak secara khusus mencantumkan nama penulisnya. Kemungkinan besar penulisnya adalah Yosua bin Nun, penerus Musa sebagai pemimpin Israel. Penulisan bagian akhir kitab ini dilanjutkan setidaknya oleh satu penulis lain setelah kematian Yosua. Ada kemungkinan bagian tertentu yang diubah
atau digabungkan setelah kematian Yosua. Tanggal penulisan Kitab Yosua kemungkinan besar dituliskan pada kurun waktu antara tahun 1400 sampai 1370 sebelum Masehi. Tujuan penulisan Kitab Yosua memberi kita ringkasan mengenai aksi militer yang dilakukan bangsa Israel untuk menaklukkan tanah yang dijanjikan Allah setelah keluar dari Mesir dan diikuti oleh pengembaraan di padang belantara selama 40 tahun. Bangsa Israel berada di ambang pintu tanah perjanjian, siap menaklukkan penduduk yang tinggal di tempat itu, dan menduduki areal baru tersebut. Ringkasan yang diberikan telah diperpendek tidak hanya menurut tanah yang ditaklukkan, tetapi juga mengenai cara pembagiannya kepada setiap suku. Ayat kunci, Yosua 1 ayat 6-9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung, kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Yosua 24 ayat 14-15 berkata, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kitab Yosua melanjutkan kisah mengenai bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Kitab ini mencatat peristiwa sejarah selama 20 tahun di bawah kepemimpinan Yosua atas bangsa yang dipercayakan Musa kepadanya pada akhir kitab Ulangan. Pembagian kitab ini berdasarkan 24 pasalnya dapat dirangkum sebagai berikut. Pasal 1-12 berkata, memasuki dan menaklukkan tanah perjanjian. Pasal 13-22 menjelaskan tentang instruksi dalam pembagian tanah perjanjian. Pasal 23-24 berkata, ucapan perpisahan Yosua. Bayangan, kisah Rahab si pelacur dan imannya yang besar kepada Allah bangsa Israel menjadi kisah iman yang patut diteladani dalam Ibrani 11 ayat 31. Kisah Rahab menggambarkan anugerah Allah kepada orang berdosa dan keselamatan melalui iman saja. Selebihnya, keberadaannya dalam garis keturunan Sang Mesias merupakan rahmat Allah. Ritual ibadah yang digambarkan dalam kitab Yosua pasal 5 telah digenapi secara sempurna dalam Perjanjian Baru. Ayat 1-9 mengisahkan perintah Allah kepada bangsa Israel yang dilahirkan selama pengembaraan di padang gurun supaya mereka disunat sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Dengan cara itu, Allah akan menghapuskan celah Mesir dari mereka, yang berarti Ia akan menghapuskan semua dosa dari kehidupan mereka yang sebelumnya. Kolose 2 ayat 10-12 menggambarkan hati orang percaya telah disunatkan melalui Kristus, yang melalui dirinya manusia telah menanggalkan natur dosa dari kehidupan sebelum mengenal Kristus. Allah mendirikan kota-kota perlindungan bagi mereka yang tidak sengaja membunuh seseorang, supaya mereka bisa hidup tanpa perlu khawatir mengenai pembalasan dendam.
Kristus merupakan perlindungan kita di mana seseorang bisa beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Di dalam kitab Yosua, kita juga menemukan tema beristirahat. Bangsa Israel, setelah mengembara di padang belantara selama 40 tahun, akhirnya masuk ke dalam peristirahatan yang telah Allah sediakan bagi mereka di tanah Kanaan. Penulis Ibrani menggunakan kisah pengembaraan tersebut sebagai himbauan supaya ketidakpercayaan kita tidak menjadi halangan dalam mencapai istirahat yang disediakan Allah bagi kita melalui diri Kristus. Salah satu ayat kunci dalam kitab Yosua bisa ditemukan di pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Perjanjian Lama penuh dengan kisah di mana manusia telah lupa dengan Allah dan firman-Nya, dan sebagai akibatnya harus menderita sengsara. Bagi orang Kristen, firman Allah merupakan darah kehidupan kita. Jika kita mengabaikannya, kehidupan kita akan dipenuhi derita. Tetapi apabila kita mengayomi prinsip yang terkandung di ayat 1 ayat 8, maka hidup kita akan terpenuhi dan siap berkarya bagi kerajaan Allah, karena kita mendapatkan janji Allah dalam Yosua 1 ayat 8-9 secara pribadi. Yosua memberi contoh mengenai pentingnya mempunyai pembimbing yang baik. Bertahun-tahun lamanya ia menetap di sisi Musa. Ia mengamati Musa mengikuti Allah dengan cara yang hampir sempurna. Ia belajar berdoa secara pribadi dari Musa. Ia belajar cara menaati Allah melalui teladan Musa. Yosua juga mengamati hal negatif yang mengakibatkan Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Jika saudara masih hidup saat ini, maka saudara juga seorang pembimbing. Seseorang sedang mengamatimu. Mungkin ada seorang anak muda atau seseorang yang sedang saudara pengaruhi, baik secara langsung atau tidak, sedang mengamati kehidupan dan responmu. Seseorang sedang belajar darimu. Seseorang akan mengikuti teladanmu. Membimbing itu lebih dari sekedar kata-kata yang diucapkan. Seluruh aspek kehidupannya akan diperhatikan. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih,
dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.